Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini, di pekan pertama Ramadan kali ini, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian madani kita. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebelum Ramadan berjumpa dengan saya dalam kajian fikih sunnah, maka selama Ramadan tema kita akan sedikit beralih dari pembahasan fikih sunnah. Kita akan berbincang bersama, mendiskusikan bersama tentang permasalahan-permasalahan harian kita di bulan Ramadan ini, terkait hal-hal yang berkaitan tentang puasa, Ramadan, segala pernak-perniknya, mungkin juga dengan zakat dan hal-hal yang berkaitan tentangnya. Nah, bagi insan madani yang ingin mengajukan pertanyaan yang nanti akan kita bahas bersama dalam forum kali ini, bisa mengajukan pertanyaan mengirim pesan pada nomor WA 0812 4078 2578 ataupun mengajukan pertanyaan pada kolom komentar dalam live FB ini. Baik, insan madani dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan perdana kita di kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami terkait hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan dan segala hal yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Yang pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jika di antara pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemudian belum bisa diselesaikan dalam pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan bagi yang mengajukan pertanyaan, mungkin karena dia merasa butuh untuk dijawab sekarang, pertanyaannya itu akan saya kirim lewat Japri, namun tetap di pertemuan berikutnya akan saya bahas juga pertanyaan tersebut biar bisa menjadi pengetahuan bersama bagi kita. Baik, insan madani dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang pertama yang masuk pada kami yaitu dari saudari Medi dengan alamat di IAIN Ambon. Adapun pertanyaannya adalah, berapa jumlah rakaat sholat tarawih sebenarnya Pak Ustadz? Karena saya pernah menemukan di masjid ada yang melaksanakan 8 rakaat dan ada juga yang melaksanakan 23 rakaat dengan witir. Kira-kira yang tepat yang mana ya? Ini pertanyaan dari saudari Medi terkait jumlah rakaat sholat tarawih. Baik saudari Medi dan insan madani dimanapun Anda berada, terkait tentang jumlah rakaat sholat tarawih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dari Aisyah radhiyallahu an yang menyebutkan tentang aktivitas sholat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa rakaat sholat malamnya Rasulullah di malam Ramadan. Ya, diceritakan bahwa di malam Ramadan Rasulullah keluar untuk sholat, kemudian orang-orang ikut juga sholat di belakang beliau sampai hari keempat. Di malam keempat beliau tidak keluar,
Keesokan harinya para sahabat bertanya dan Rasulullah menjawab, saya takut ini bisa diwajibkan dan akan memberatkan bagi kalian. Nah, di hadis ini tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Cuma hanya diceritakan bahwa Rasulullah sholat. Lalu dari mana kita kemudian mendapati orang yang melaksanakan sholat 23 rakaat dengan witir, 20-nya tarawih, atau 8 tarawihnya, 3-nya witir. Nah, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asyuyuti menyebutkan, ya, berdasarkan hadis tadi, ya, tidak ada keterangan yang menyebutkan jumlah rakaat sholat tarawih. Bahkan Imam Asyuyuti menambahkan, jika ada riwayat yang menyebutkan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih Rasulullah itu sekian rakaat, dipastikan hadis tersebut dhaif. Nah, lalu dalam Mawsu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'i dan Hambali serta sebagian Maliki itu menyebutkan jumlah rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Berdasarkan apa yang dilakukan pada zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para sahabat kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih, ya, dibawa pada waktu itu dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Nah, sholat tarawih yang dilakukan pada waktu itu jumlahnya 20 rakaat. Bayangkan, ada jeda waktu yang begitu panjang, beberapa tahun antara sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan kita tidak menemukan riwayat yang menyebutkan hal ini terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal setelah Rasulullah meninggal, ada masa Abu Bakar, kemudian baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ketika para sahabat, ya, kaum muslimin melakukan sholat tarawih pada zaman Umar tersebut dengan imamnya Ubay bin Ka'ab, sholat yang mereka lakukan itu 20 rakaat serta tidak ada, ya, satupun ungkapan riwayat yang menyebutkan para sahabat pada waktu itu menyelisihi atau tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan sholat sebanyak 20 rakaat. Tidak ditemukan pendapatnya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar atau Abdullah bin Amr bin As bahwa jangan 20. Nah, berdasarkan hal ini tadi itu, Hanafiyah, Syafi'i, Hambali dan sebagian Maliki menyebutkan jumlah sholat tarawih itu 20 rakaat. Nah, lalu Al-Kamal bin Hummam, salah satu ulama Hanafi, menyebutkan bahwa jumlah sholat tarawih itu 11 rakaat dengan witir. Dan Al-Kamal bin Hummam ini menyebutkan riwayat yang bercerita tentang sholat tarawih pada zaman Umar yang 20 rakaat itu sebenarnya awalnya itu 11 rakaat dengan witir. Nah, Al-Kamal bin Hummam menyebutkan tadi awalnya 11 rakaat dengan witir, cuman melihat kondisi masyarakat lalu akhirnya diambil keputusan bahwa sholat itu apabila panjang bacaannya sedikit rakaatnya, dan apabila pendek bacaannya banyak rakaatnya, sehingga diambillah karena pada waktu itu dibaca dengan bacaan yang tidak terlalu panjang, dibanyakinlah rakaatnya menjadi dari awalnya 11 dengan witir menjadi 23 dengan witir. Sedangkan dalam pandangan mayoritas dalam mazhab Maliki itu menyebutkan 30-an, ya, pada angka 30-an, 36 di luar witir, 36 di luar witir untuk tarawihnya. Nah, yang hal itu dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i. Kenapa dalam mazhab Maliki seperti itu? Karena sholat tarawih ini biasanya adalah setiap 2 kali salam ada istirahatnya, istirahat sejenak. Nah, orang-orang yang sholat di Mekah, ketika waktu istirahatnya itu mereka menggunakan waktu istirahat tersebut untuk bertawaf. Sedangkan di Masjid Nabawi tidak ada Ka'bah untuk tawaf, sehingga Imam Malik kemudian untuk menutupi kekurangannya
biar juga bisa mendapat keutamaan sebagaimana keutamaan orang-orang yang sholat di Mekah. Beliau memperbanyak jumlah rakaatnya melebihi 20 rakaat. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Malik dengan jumlah rakaat yang lebih dari 20 rakaat. Lalu Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyebutkan, nah, jumlah rakaat sholat tarawih itu tergantung kondisi masyarakatnya. Jika bacaannya panjang, itu 11 rakaat dengan witir. Jika tidak panjang, biasa-biasa saja kayak kebanyakan kita di sini ya. Kita kebanyakan kan sholat tarawihnya itu kalau tidak ambil juz 30, kalaupun ambil juz di atasnya, kebanyakan satu halaman itu dibagi dua. Jarang saya menemukan sholat yang satu rakaat itu imam membaca satu surat satu halaman untuk satu rakaat. Jarang saya temukan, kebanyakan kita itu dibagi setengah halaman. Nah, bagi yang sholatnya seperti itu, bacanya pendek, dia 23 rakaat dengan witir. Lalu Imam Ibnu Taimiyah menambahkan, tidak ada ketentuan secara pasti dalam jumlah rakaatnya bahwa dia tidak boleh lebih dari 20 ataupun tidak boleh kurang dari 8. Jadi dia fleksibel. Ketika bacaannya panjang, ayatnya yang dibaca panjang, rakaatnya sedikit. Ketika bacaannya pendek-pendek, maka rakaatnya diperbanyak dan tidak boleh lebih dari 20. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga tidak kaget kalau misalnya tadi Medi mendapati bahwa ada sholat yang 20, ada masjid yang sholat tarawihnya 20 rakaat tambah 3 jadi 23 dengan witir, dan ada juga yang melaksanakan 8 rakaat ditambah 3 jadi dengan witir jadi 11 rakaat. Itulah permasalahan kita terkait dengan sholat tarawih dari sisi jumlah rakaatnya. Baik, ada pertanyaan juga yang masuk kepada kami ya. Dia bertanya seperti ini, bisa tidak kita sholat 8 rakaat sholat tarawih pada masjid yang dia 20 rakaat. Jadi saya punya kebiasaan sholat 8 rakaat tarawih, tapi saya pergi ke masjid yang 20 rakaat, tapi ketika sampai di situ saya sholatnya cuma 8 rakaat. Selesai 8 rakaat saya kembali. Nah, sholat semacam ini juga boleh ya. Orang yang dia sholat 8 rakaat kemudian pada masjid yang 20 rakaat. Cuma ini sekedar catatan saja ya. Agama ini memang mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi beban bagimu, tapi memilih ya, selalu memilih yang lebih mudah bagi kita secara pribadi ya, hanya untuk mencari yang paling gampang, untuk mengikuti syahwat kita, hawa nafsu kita ya. Itu juga bukanlah perkara yang bagus. Sehingga karena kita akan dapati bahwa orang yang sholat 20 rakaat itu pasti dia lebih pendek bacaannya, agak lebih cepat gerakannya jika dibandingkan dengan orang yang sholat 8 rakaat. Sehingga kalau kita sholat 8 rakaat, punya kebiasaan sholat 8 rakaat, lalu sampai pada masjid yang 23 rakaat, hendaknya kita sholat 23 rakaat dengan witir. Itu jauh lebih baik jika dibandingkan kita tetap 8 rakaat ya. Begitu juga bagi orang yang misalnya terbiasa sholat dengan 20 rakaat, lalu dia dapati masjid yang ada, ternyata dia sholat di situ cuman 8 rakaat. Setelah selesai sholat tarawih, dia boleh menyempurnakan rakaat sisanya di masjid tersebut atau di rumahnya ya, untuk menambah. Jadi kalau masih 8, dia bisa tambah 12 rakaat. Itu boleh. Baik, itu pertanyaan pertama dan kedua pada pertemuan kita kali ini terkait jumlah rakaat sholat tarawih. Pertanyaan berikutnya yang masuk kepada kami itu dari Ummu Aini dengan alamat di Waheru. Beliau bertanya tentang bagaimana, isi pertanyaan beliau begini, Ustaz, barusan saya dapat undangan vaksin dan dianjurkan makan besar sebelum vaksin ya. Pengalamannya teman-teman beliau itu yang divaksin tanpa sarapan terlebih dahulu pada
drop, pada lemas. Jadi apakah termasuk keringanan jika saya membatalkan puasa karena vaksin? Ya, baik insan mandiri dimanapun saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta Ibu Ummu Aini di Waheru, MUI Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 13 tahun 2021 terkait hukum vaksin saat berpuasa. Itu fatwanya ada sekitar 8 lembar. Bisa kita searching, cari, dan di situ setelah memaparkan berbagai pandangan para ulama salaf maupun ulama khalaf terkait permasalahan hal-hal yang membatalkan puasa, karena apakah suntik itu membatalkan puasa dan lain sebagainya, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena vaksin tidak membatalkan puasa, seseorang boleh divaksin ketika dia sedang berpuasa. Itu yang disebutkan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa mereka. Namun ada tambahan juga dalam rekomendasi pada fatwa tersebut bahwa karena kebanyakan orang itu bisa setelah vaksin badannya lemas, kalau apabila dia vaksin dalam kondisi berpuasa dia habis itu lemas, MUI menyarankan bagi pemerintah yang hendak melakukan vaksin kepada kaum muslimin yang dalam kondisi puasa, bagusnya vaksin tersebut dilakukan di malam hari sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah puasanya. Nah, ini juga pertanyaan sekaligus jawaban bagi Ibu Nas di RST yang bertanya bahwa Ustadz, ini menjelang Ramadan saya akan divaksin untuk pertama kali, maka bisa dipastikan vaksin saya yang kedua itu akan saya lakukan, akan saya alami di bulan Ramadan. Bagaimana statusnya? Nah, jadi tadi itu dari sisi tinjauan fikihnya MUI sudah mengeluarkan fatwa vaksin tidak membatalkan puasa. Namun efek setelah vaksin yang menjadi pembicaraan adalah efek setelah vaksin. Bahwa tadi ketahanan tubuh, kekuatan fisik seseorang itu berbeda-beda. Teman saya dia divaksin dalam kondisi puasa dan dia bisa tidak membatalkan puasanya karena dia laki-laki fisiknya kuat. Kalau Ibu Aini ini kan perempuan mungkin agak lemah, sehingga tadi berdasarkan pengalamannya, dan kita juga vaksin sebelum puasa itu biasanya dianjurkan makan terlebih dahulu. Nah, kita jangan dulu membatalkan puasa kita sebelum kita divaksin. Ya. Jadi seseorang yang punya agenda, misalnya dia akan divaksin hari ini misalnya, nanti siang dia harus divaksin. Dia jangan dulu membatalkan puasanya karena sebentar saya mau vaksin. Karena bisa jadi vaksinnya batal dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia tetap berpuasa sampai nanti ketika sudah pas selesai wawancara dengan tim medis, lalu diputuskan dia divaksin. Habis itu setelah divaksin ternyata dia tidak kuat, pada waktu itu baru dia membatalkan puasanya. Atau setelah diskusi dengan tim medis tadi, lalu tim medis bilang Anda divaksin dan sebelum divaksin Anda makan dulu karena habis ini kita langsung vaksin, itu baru dia membatalkan puasanya. Jangan dia membatalkan puasanya dari pagi sudah saya sebentar jam 10, jam 12 mau vaksin, kalau begitu hari ini saya jangan puasa. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu seperti orang yang mau musafir. Ya. Orang yang mau musafir itu seorang musafir itu boleh membatalkan puasanya ketika dia safar, tapi dia tidak boleh membatalkan puasanya sebelum dia melakukan safar tersebut. Bagi orang misalnya orang yang mau ke Jakarta, ya, naik pesawat atau naik kapal, dia jangan dulu hari ini dia mau berangkat, jangan dulu dia batalkan puasanya hari ini. Nanti ketika dia sudah beli tiket, dia semua berangkat, baru kalau dia mau batalkan. Karena apa yang terjadi ke depannya itu bisa berubah. Jadi bagi Ibu Aini dan teman-temannya, jangan dulu membatalkan puasanya sebelum betul-betul memang dia akan divaksin pada waktu itu setelah hasil wawancara. Karena bisa jadi setelah wawancara hasilnya berbeda dan akhirnya dia tidak jadi divaksin. Dan apabila setelah divaksin tadi dia kondisi tubuhnya lemas dan dia harus membatalkan puasa, maka dia boleh membatalkan puasa dan dia tidak berdosa. Ya, statusnya seperti orang sakit, ya. Dia lalu
hari-hari yang dia tidak berpuasa itu dia harus ganti. Pengalaman juga ada orang yang setelah divaksin besoknya lusanya dia sakit, demam dan sebagainya. Apabila setelah vaksin ya efeknya timbul dia demam dan membuat dia lemas, dia sakit, dia boleh juga tidak berpuasa. Karena orang yang sakit itu Allah kasih keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bagi orang-orang yang dalam perjalanan ataupun sakit, dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya setelah Ramadan. Ya. Dan jika Anda misalnya demam setelah itu, Anda memaksakan diri tetap untuk berpuasa dan itu membiarkan Anda, hukum puasa tersebut jatuhnya makruh. Kenapa makruh? Karena Allah sudah kasih keringanan bagi kita. Ya. Itu penjelasan berikutnya terkait pertanyaan tentang vaksin dalam kondisi puasa di bulan Ramadan. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu juga. Waktu kita ini kurang 5 menit lagi. Maka saya akan batasi pada pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan berikutnya ya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Namun bagi yang bertanya akan saya beri jawabannya lewat Japri. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Halijah Waliulu dengan alamat IAIN Ambon. Beliau bertanya, kalau saya sesak nafas pas lagi berpuasa, bisa tidak saya pakai Ventolin inhaler? Apakah penggunaan inhaler tersebut membatalkan puasa? Baik insan madani dimanapun Anda berada, terutama Ibu Siti Halijah Waliulu, Ibu Umi Ade di IAIN, bahwa terkait apa yang Ibu tanyakan ini tentang penggunaan inhaler bagi orang-orang yang punya penyakit pada saluran pernapasannya, asma ya. Komisi Fatwa dan Arab Saudi ya itu pernah ditanya tentang masalah seperti ini dan mereka memberikan ada 2 jawaban pendapat ulama terkait masalah yang Anda tanyakan ini. Pendapat pertama itu menyebutkan bahwa penggunaan inhaler bagi orang yang menderita asma dan punya penyakit sepertinya itu dia membatalkan puasa. Karena dia seperti makan dan minum yang disengaja. Sebab ada pendapat yang menyebutkan bahwa dari dokter yang menyebutkan bahwa apa yang dihirup itu dia bisa masuk ke lambung. Ya. Kalau dia sampai ke lambung berarti statusnya makan seperti orang yang makan dengan sengaja. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut sampai ke lambung. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang orang yang berwudu dalam kondisi puasa, hendaklah dia tidak melakukan istinsyak, memasukkan air ke hidungnya sampai ke dalam. Karena kalau bisa lewat situ masuk ke dalam, dia bisa batal puasanya. Ya, nah itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat kedua menyebutkan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa Anda. Nah, kenapa dia tidak membatalkan puasa? Karena apa yang dihirup itu baik lewat hidung atau lewat mulut tadi itu dia tidak menuju lambung, tapi dia menuju ke paru-paru. Ya, untuk melengkapkan pernapasan ya di daerah paru-paru. Sehingga karena dia tidak menuju ke lambung, ya, dia ke arah paru-paru tadi, maka dia tidak masuk dalam kategori hal-hal yang seperti makan dan minum. Karena dia tidak masuk dalam kategori seperti itu, maka puasa yang ibu lakukan tetap sah. Ya, ini 2 pendapat ulama terkait tentang penggunaan inhaler bagi orang-orang yang memiliki permasalahan kesehatan pada pernapasan mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan seperti ini, kita boleh memilih salah satu di antara 2 pendapat tersebut. Saya sendiri tidak bisa menguatkan antara pendapat yang pertama yang membatalkan atau pendapat kedua yang tidak membatalkan. Baik insan madani dimanapun Anda berada, mungkin ini yang bisa kita kaji bersama pada pertemuan kita kali ini terkait rangkaian diskusi kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan yang lainnya. Saya ingatkan bagi kita semuanya,
Ya, Ramadan adalah bulan di mana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan puasanya, sholatnya termasuk di dalamnya adalah infak dan sedekah kita. Ya, bagi insan madani yang ingin menyalurkan infak, zakatnya, fidyahnya bisa ke kami di Lasya Kesma Maluku dengan alamat di depan BTN Kanawa, Kebun Cengke, Ambon. Ya. Kami buka setiap hari pada hari-hari kerja, ya. Bisa juga datang untuk melakukan konsultasi mengenai zakat, fidyah, infak, sedekah dan yang lainnya. Ya, ingat zakat, ingat ya Kesma. Demikian dari saya. Aku lu qauli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.